Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ila sibtihi al-habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Ratus wa Syekh ibn Ujrum wa Syekh Ahmad Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Allah Ta'ala yaghfir lahum wa tughshihum birahmah wa yu'aidu alaina barakatihim wa asrarihim fi dunya wal akhirah. Wa Allah Ta'ala yaftah lana fatul arifin fatul anbiya muslimin wa ja'alna min al-ulama al-amilin al-mukhlasin. سأولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 22. Ya, babul af'al sekarang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niat dulu sama-sama. Ya udah ya. Tadi niat. Belum. Kita niat dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalat al-khair ibtiga wajhillah mardatihi wa sawabih qurbi subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, murajaah kita akan kitab Al-Ujrumiyah yang kita sudah sampai kepada babul afal. Terakhir kemarin kita sudah rampungkan tanda-tanda i'rab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari fid dharain amin. Babul af'ali, bab bahas tentang fi'il-fi'il. Jadikan bab khusus. Alhamdulillah. Dijadikan babul afal ini bab khusus. Kenapa? Karena Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari sekian fi'il yang ada 3, yaitu fi'il madhi, mudhari, amr. Yang mu'rab hanya satu, yaitu fi'il mudhari. Dan i'rabnya mudah sekali, tidak terpengaruh akan posisi, tapi lihat amil yang lafzi saja. Kalau ada amil nasab dia nasab, kalau ada amil jazm dia jazm, kalau tidak ada keduanya berarti amil ma'nawi. Kalau tidak ada ya keduanya, tajarrudihi anin nasibi wal jazmi, itu juga amil, namanya amil ma'nawi. Karena dia berpengaruh, ketiadaan amil nasab dan amil jazm kan berpengaruh kepada i'rabnya menjadi rafa. Itu amil berarti kan berpengaruh, tapi tidak ada lafadznya, namanya amil ma'nawi. Baik. Sesimpel itu fi'il mudhari. Sisanya fi'il madhi mabni, fi'il amr mabni. Dan kalau isim kita harus belajar posisi-posisi. Di fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih dan sebagainya. Banyak itu. Subatul asma, marfu'atul asma, majruratul asma, ya kan? Nah, kalau kenapa didahulukan? Karena lebih simpel, tapi munculnya banyak. Jadi sekalian sekalian dijelaskan, sekalian banyak yang kalau kita baca kitab banyak yang kita sudah bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qal al-af'alu salasatun. Al-af'al, fi'il itu, af'al jamaknya fi'il kan? Salasatun ada 3. Salasatun karena menjadi khabar dari yang jamak ya, muannas ya. Kullu jam'in muannasun. Yaitu apa saja yang 3 itu? Madin wa mudhari'un wa amrun. Madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nahu daraba yadribu apa? Idrib. Daraba fi'il madi, yadribu fi'il mudhari, idrib fi'il amr. Fal madi, apa sih yang dinamakan fi'il madi itu? Qad madha, telah lalu. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Oh, baik. Jadi enggak dijelaskan kaitannya dengan waktu ya. Fi'il madi berarti kata kerja lampau.
mudhari, sedang atau akan. Bahasa Arabnya al-hal wal mustaqbal. Al-hal sekarang, mustaqbal akan datang. Kalau fi'il amr tidak kejadian fi'ilnya, mahiyah fi'ilnya, pekerjaannya kecuali di masa yang akan datang. Masa yang akan datang bagaimana Ustaz? Karena orang kalau merintah orang lain, menyuruh orang lain, menuntut orang lain akan suatu pekerjaan, pasti pekerjaannya dilakukan setelah perintah itu keluar, setelah amar itu keluar. Gak mungkin berbarengan. Atau pekerjaannya dulu baru perintahnya. Gak usah diperintah lagi kalau udah kerja mah. Gitu. Baik. Jadi semua berkaitan dengan waktu. Ya. Fal madi fi'il madi maftuhul akhiri abadan. Selamanya dia mabniun alal fathai. Disebut maftuhul akhiri abadan alias huruf akhirnya berharakat fathah. Doroba, syakara, nadara, apalagi badala, terus nama, masya. Oh, masya fathah juga tapi tidak kelihatan. Ya. Muqaddar. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wal amru majzumun abada. Sedangkan fi'il amr katanya majzumun abada. Yang lebih tepat adalah mabniun ala sukun. Kenapa tidak disebut majzum? Karena jazm akan i'rab. Sedangkan fi'il amr mabni. Mabni dengan mu'rab kan kontradiktif. Bertolak belakang. Yang mabni nggak disebut majzum. Maksudnya beliau majzum adalah karena yang paling terang dari majzum adalah harokat akhirnya mabni ala sukun itu kan. Mabni ala sukun, harokat terakhirnya dikasih tanda sukun. Kalau yang majzum, jadi beliau fokus ke sukunnya itu. Wal amru majzumun abada ay wal amru maskunul akhiri abada, sukun akhirnya seterusnya. Oh ya. Allah la quwwata illa billah. Bukan sukun, tapi majzum alias mabninya ala alamatil jazmi. Disebut majzum padahal kurang tepat ya, karena jazm itu i'rab. Mabni itu lawannya mu'rab. Yang kalimah yang mabni yang tetap, mu'rab yang berubah-ubah. Tapi kenapa beliau sebut majzum? Karena fi'il amr mabninya sesuai dengan tanda jazmnya pada bentuk dia. Kalau basicnya fi'il mudhari tidak bersambung, fi'il mudhari shahih akhir tidak bersambung, maka dia kalau jadi fi'il amr mabni ala sukun. Contohnya daraba yadribu. Yadribu kan fi'il mudhari shahih akhir tidak bersambung. Ya. Ketika dijadikan fi'il amr maka pakainya sukun. Idrib. Nah, ya. Kalau dia sukun kan tanda jazm buat fi'il mudhari. Tapi kalau fi'il amr jadi bukan jazm disebutnya, mabni ala sukun. Tapi kalau dia fi'il mudhari yang bersambung alias af'alul khamsah, kan kalau fi'il mudhari af'alul khamsah jazm, tanda jazmnya hadfun nun. Nah, ketika dia jadi fi'il amr yadribuna jadi idribu. Nah, ketika jadi fi'il amr maka mabni ala harfin nun, bukan mabni ala sukun. Sama seperti tanda jazmnya ketika itu fi'il mudhari. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya begitu juga ketika fi'ilnya mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Contohnya yamshi. Yamshi itu kalau dia fi'il mudhari masih kan mu'rab. Ketika i'rabnya jazm, tanda jazmnya hadzful illah, dihapus tuh huruf ya-nya. Jadi yamshi, lam yamshi, nggak pakai ya kan? Begitu pula kalau dia jadi fi'il amr. Cuman bedanya kalau fi'il amr mabni. Mabninya ala apa sih fi'il amr itu? Mabninya ala hadzfil illah. Sama kayak tanda jazmnya ketika fi'il mudhari. Makanya disebut majzumul akhiri abada alias mabni ala alamatil jazmi. Mabninya sesuai tanda jazm. Tergantung bentuknya dia. Bersambungkah tidak atau mu'tal akhirkah tidak.
Wal mudhari'u, nah ini yang ribet mudhari karena yang mu'rab cuman mudhari'. Wal mudhari'u adapun fi'il mudhari maka fi awwalihi ihdaz zawaid al-arba'i ihdaz zawaid al-arba'i yajma'uha qawluka hanaitu. Dan fi'il mudhari, adapun fi'il mudhari itu adalah apa-apa yang di awalnya ada salah satu dari tambahan yang 4. Tambahan huruf yang 4. Apa? Yaitu huruf mudhari'ah. Tadinya doroba, tambahin ya, jadi yadribu. Tadinya doroba, tambahin hamzah, jadi adribu. Ya kan? Nah, kalau udah ditambahin ya, hamzah, nun, dan ta, yazma'uha qauluk, ini semua huruf dikumpulkan dengan perkataanmu ana itu, hamzah, nun, ya, dan ta, maka itu adalah fi'il mudhari'. Wahwa marfu'un abada. Basicnya si fi'il mudhari' itu marfu'. Kenapa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazim. Berarti kan emang basicnya nggak kemasukan kan? Dari kamus kita lihat pasti dibacanya rofa terus. Kenapa? Karena ceritanya nggak kemasukan. Padahal belum dalam jumlah, tapi ceritanya awal pasti basic rofa. Hatta hingga yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Sampai kecuali masuk kepada dia amil nasab dan amil jazm. Ingat, jazim isim fa'il. Dia berarti artinya amil nasab. Jangan bilang amil jazim, apalagi amil jawazim. Ya. Jangan bilang amil nasib, apalagi amil nawasib. Bilang amil nasab atau amil jazm. Kalau enggak sekalian jazim atau nasib. Ya. Nah, kalau udah kemasukan, maka kalau udah kemasukan nasib, fi'il mudhari'nya jadi mansub. Kalau udah kemasukan amil jazm, fi'il mudhari'nya jadi majzum. Terus apa saja yang nawasib itu? Amil-amil nasab, nah, dijelasin oleh beliau. An-nawasibu asyratun. Amil-amil nasab itu ada 10. Apa saja? Wahia, yaitu an, walan, wa idzan, wa kai, wala mukai, wala muljuhud, wa hatta, wal jawab bil fa, wal wa'u, wa au. Ini dia amil-amil nawasib. Amil-amil nawasib. Apa? Amil nasab. Yaitu yang pertama an. An itu namanya huruf harfun masdariyuh. Harf masdariyah. Apa itu harf masdariyah? Huruf yang menjadikan fi'il mudhari setelahnya rasanya atau bermakna masdar. Ditakwil menjadi masdar. Namanya masdar muawwal. Apa masdar muawwal? Lafadznya masih fi'il mudhari, tapi sepaket sama an. Kalau udah sepaket sama an itu fi'il mudhari, jadinya rasa seperti isim masdar. Contohnya, uridu an adriba Zaidan. Saya pengen pukul si Zaid. Uridu an adriba Zaidan. Itu sama saja dengan perkataanmu uridu dorba Zaidin. Saya pengen mukul si Zaid. Atau saya pengen hal pemukulan si Zaid. Kenapa? Karena an itu huruf masdar. Menjadikan fi'il mudhari yang datang setelahnya fi ta'wilil masdar. Ditakwil menjadi masdar. Artinya apa kalau sudah ditakwil menjadi masdar? Masdar itu kalimah apa? Kasya. Yakin. Masdar fi'il. Isim. Doroba yadribu. Dorban. Dorban namanya masdar. Kalau di tasrifan jelas-jelas ditulis isim masdar. Berarti dia isim. Padahal lafalnya kalau sebelum lafalnya masih bentuk fi'il. Fi'il apa tadi? Enggak, bukan itu maksudnya. Contoh aneh. Uridu an adriba Zaidan. Artinya apa? Saya ingin memukul si Zaid. Adriba itu kalimah apa? Fi'il apa? Tahu dari mana? Ada huruf mudhari yaitu hamzah. I'rabnya apa?
Kenapa? Ada huruf nasabnya. An. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Huruf apa nih an? An ini huruf masdar. Ingat-ingat, masdar itu mesti isim. Padahal adribanya fi'il. Tapi ketika udah kemasukan an, rasanya bukan fi'il lagi dia. Rasanya rasa isim. Maksudnya bagaimana? Atau bahasanya ditakwil menjadi isim. Bahasa lainnya masdar muawwal. Masdar yang hasil takwil, alias aslinya bukan masdar, aslinya bukan isim, aslinya fi'il, adrib, gitu kan? Tapi ditakwil menjadi dorban atau dorbi, pukulanku, gitu. Itu kan dorbun itu isim, masdar, ya kan? Nah, terus efeknya apa kalau dia rasanya isim? Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya ketika dia udah kemasukan an si fi'il mudhari ini, contohnya an adriba, ya, an adriba, maka dia bisa menempati posisi-posisi isim, gitu. Sedangkan kalau masih fi'il tuh nggak bisa menempati posisi isim. Apa aja sih emang posisi isim? Contohnya Tasya? Khobar, terus mubtada, lagi khobar inna, khobar kana, simina, simkana, terus masdar, mansubatul asma. Sebut aja posisi-posisi isim itu marfu'atul asma, mansubatul asma, majruratul asma. Nah, isim-isim yang marfu, isim-isim yang mansub, isim-isim yang majrur, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, maf'ul bih, masdar atau maf'ul mutlak, terus maf'ul ajri, maf'ul ma'al dan sebagainya. Nah, ini semua posisi isim. Bisa nggak ada fi'il menempati posisi itu? Nggak bisa. Fi'il beda sendiri. Kalau fi'il mau kena i'rabnya bukan lewat posisi-posisi ini. Tapi lihat aja ada amil nasab apa enggak. Ada amil jazm apa enggak. Kalau ada amil nasab otomatis nasab. Kalau ada amil jazm otomatis jazm. Kalau nggak ada keduanya otomatis rofa. Nggak ada urusan sama posisi-posisi. Ya, itu fi'il. Tapi ketika fi'il ini udah kemasukan an adriba contohnya, maka dia rasanya seperti isim. Tepatnya isim masdar. Namanya masdar muawwal. Itu adriba itu masdar muawwal. Hasil masdar yang hasil takwil. Maka dia bisa nempatin posisi isim. Contohnya dalam contohannya tadi, uridu an adriba zaidan. Artinya an adriba kan masdar muawwal. Bisa nempatin posisi isim tadi. Posisi isim apa yang ditempati dalam contohan itu si masdar muawwalnya? An adriba. Adribanya. Hah? Takwil masdar. Nempati posisi apa? Bedain ya antara masdar di ilmu nahwu dan isim masdar di sorof. Isim masdar di sorof ya perubahan bentuk menjadi kata dasar aja tuh, sumber kata. Kalau masdar di nahwu itu isim mansub yang atau nama lainnya maf'ul mutlak. Beda ini, beda itu. Jadi jangan disamain. Nah, posisinya posisi apa nih si an adriba? Coba direken-reken dulu. Lihat dulu nih jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa sebut jumlah fi'liyah? Mana fi'ilnya? Fi'il apa itu? Mudhari. Lazim apa mutaaddi? Ingat gak lazim apa mutaaddi? Kurang ingat. Catat. Fi'il lazim. Fi'il lazim. Huwa alladhi yahtaju. Huwa alladhi la yahtaju. Huwa alladhi la yahtaju.
ila maf'ulin bih. Apa artinya? Yang tidak membutuhkan Maf'ul bih. Contohnya apa? Fi'il yang nggak butuh maf'ul bih. Jelas, aduh tuh. Orang kan nanya lagi, duduk apa? Objek dudukmu apa? Nggak ada. Pokoknya saya duduk aja. Adanya kata kerja sama subjek yang melakukan alias fa'il. Fi'il sama fa'il doang cukup. Udah jadi jumlah fi'il sama fa'il doang. Udah. Itu kalau apa namanya fi'ilnya fi'il lazim. Lawannya lazim yaitu muta'addi. Apa muta'addi? Yahtaju ila maf'ulin bih. Walladzi yahtaju ila maf'ulin bih. Contohnya? Akala. Nah, orang masih nanya, akala Zaidun, Zaid makan. Masih nanya, makan apa? Gitu. Baik. Itu maf'ul bih ya. Baik, ini uridu lazim atau muta'addi? Uridu an adriba Zaidan. Apa? Lazim atau muta'addi? Muta'addi. Alias butuh maf'ul bih. Orang nanya, artinya apa sih uridu? Ingin doang. Siapa yang ingin? Saya ingin. Apa yang kamu ingin? Kan ditanya gitu. Ada ente datang ketok-ketok, assalamualaikum, saya pengen. Gimana? Pengen apa? Saya pengen. Masih nanya orang. Pengen apa? Nah, berarti yang dibutuhkan posisi apa? Yang kurang? Maf'ul bih. Nah itulah an adriba menempati posisi maf'ul bih. Karena itu yang dipingin. Apa yang dipengin? Pengen mukul saya. Sambil berapi-api, saya pengen mukul. Nah, an adriba jadi maf'ul bih karena itu objek yang dipinginin. Nah, kok jadi maf'ul bih Ustaz? Kan itu fi'il. Emang boleh fi'il jadi maf'ul bih? Bisa-bisanya boleh? Karena udah kemasukan huruf masdar yaitu an adriba. Tandanya kata nggak ada annya boleh nggak? Nggak boleh. Nggak ada orang Arab ngomong uridu adriba. Uridu adrib. Urid adrib. Oh, itu bukan orang Arab yang ngomong, pasti anak lagi mondok, lagi belajar bahasa Arab. Urid adrib. Urid akul. Urid anam. Saya pengen tidur, saya pengen makan. Nggak boleh. Uridu an akulah. Uridu an anama. Uridu an aktasilah. Ya. Jadi itulah gunanya huruf masdar. Ada yang menyangka-nyangka di awal pembelajarannya an ini untuk gabungin dua fiil. Karena ada fiil satu, fiil dua. Uridu an kada, uridu an kada, uridu an kada gitu. Ketemunya fiil-fiil bukan gabungin, tapi merubah fiil yang datang setelah an itu menjadi takwil masdar. Rasanya seperti isim sehingga bisa nempatin posisi-posisi isim. Itu. Bisa nggak jadi mubtada? Bisa. Contohnya? Ya, bisa aja bisa. Contohnya hadis Rasulullah, antasumu, nah, antasumu khairun lakum. Artinya itu bukan hadis ya, ayat Quran ya? Iya, ayat Quran. Apa artinya? Puasa itu, puasa kalian itu bagus. Saya pakai itu karena jadi apa? Mubtada. Apa yang jadi mubtada? Masdar mu'aw wal, walaupun bentuknya masih fiil. Tapi jangan lihat tasumunya doang sama an-annya sekalian. Kalau tasumunya doang masih fiil. Fiil mansub dia, bukan mubtada, fiil mansub. Tapi kalau udah sepaket jadi masdar, caranya Robinnya gimana? Wa'an, wa ma ba'dahu fi ta'wilil masdar. Lanjutin. Mubtada marfu'un bil ibtida. Si an ini. Apa sih an? An dan setelah an. Antasumu. Khairun jadi apa? Udah khobar. Ya. Nggak mesti itu gabungin antara dua fiil. Nggak ada. Itu gara-gara pakai uridu an hada ada. Bisa jadi mubtada, bisa. Bisa jadi posisi apapun yang ditempati posisi isim. Ya. Paham nih, an? Kesah? Ya.
Beneran paham nggak? Yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Berarti jadi yang belajar tuh dari an-adriba. An-adriba. Kalau meninjau dia menjadi fi'il. Fi'il ya. Masih bisa beramal seperti fi'il. Alias butuh fa'il sama butuh maf'ul bih. Tapi ketika udah sepaket sama sepaket, ada bilang sepaket ya, jangan dipotong adribanya doang, tapi sepaket sama dia bisa fusion nempatin posisi isim. Fusion, paham fusion? Paham fusion? Posisi. Fusion posisi. Fusion, fusion. Nggak tahu, bergabung. Fusion, bergabung. Di mana bergabung? An sama adrib, jangan dipisah. Tapi ditinjau dari adribanya dia fi'il. Butuh fa'il, mana adriba fa'ilnya? Adriba. Takdir. Takdiruhu? Mana? Wujuban apa jawazan mustaqil? Wujuban. Kalau uridu? Sama, bagus. Asal. Pahaman? Ada lagi pertanyaan? Nah, bisa dia ada itunya. Cuman kita kan jadi nggak kaget, oh kok ini fi'il jadi maf'ul bih ya? Kalau nggak kita bingung, maf'ul bihnya mana ya uridu? Saya pengen apa ya? Masa adrib kan fi'il, mana bisa jadi maf'ul bih? Kita heran begitu, kenapa? Karena ada an di situ, ya kan? Yang mentakwil dia menjadi masdar. Baik, lanjutkan. Selanjutnya walan, ada lan, tidak akan pernah. Apa lan? Itu harfu nafyin wa masdarin wastiqbalin. Ada 3 dia. Harfu nafyin wa masdar wa bukan masdar. Harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Harfu nafyin wa masdar. Kenapa disebut harfu nafyin? Karena memang meniadakan, menafikan, tidak akan pernah. Meniadakan fi'il mudhari'nya. Tidak akan pernah aku al-aba kuratul qadam main bola. Sebut juga harfu nasbin. Kenapa? Karena dia menasabkan, beramal dia mempengaruhi yang lainnya, menjadikan yang lainnya ber'irab nasab. Kenapa disebut harfu istiqbalin? Yang akan datang. Apa yang akan datang? Penafiannya untuk sesuatu yang akan datang, alias lan adriba zaidun, saya tidak akan pernah memukul si Z. Artinya menafikan dari masa dia ngomong sampai yang akan seterusnya. Tapi dulu bisa jadi dorab tu Zaidan, bisa jadi aku telah mukul si Z, tapi yang akan datang tidak akan. Itu namanya istiqbalin. Yang jadi 3 lan. Kalau masuk ke fi'il mudhari, menjadikan fi'il mudhari tersebut beri'rab nasab. Idzan idzan ini jawab dari jumlah pendahulu sebelumnya. Artinya dengan simpel kita sebut kalau begitu. Kalau begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada orang ngomong, azuruka godan. Apa artinya azuruka godan? Saya akan mengunjungimu besok. Yang pengen dikunjungin bilang jawab, izan, kalau begitu, ukrimaka. Aku akan muliakan kau. Ukrima. Tadinya ukri sebelum kemasukan idan. Ukrimu. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Kemasukan idan, jadi idan ukrima. Nggak mu lagi, tapi ma. Soalnya k-nya mah kan domir, ya. K-nya posisinya jadi apa? Maf'ul bih, ya. Fa'ilnya mana? Domir mustaqil tadi ana ukrimaka idzan ukrimaka. Udah. Dan nggak mungkin datang idzan kecuali sebelumnya ada jumlah pendahulu, jadi relate ya. Nggak ada orang ujuk-ujuk ngomong ketok-ketok pintu orang, kalau begitu saya pinjam duit dong. Nggak mungkin ya, harus ada duluan kan. Misalkan orang itu ngomong, saya lagi dapat durian runtuh nih, paham kan durian runtuh ya, rezeki maksudnya. Lalu dia ngomong tuh, idzan kalau begitu saya pinjam duit kamu, ya silaturahim nggak putus gitu kan. Tuh. Baik. Wakai, selanjutnya ada kai. Apa artinya kai?
Oh, kaf itu harfu tasbih. Kalau ini kai. Sebagai nama seperti Enggak ada, bukan. Adhabu ilal maktabati kai akro'ah. Artinya, itu. adhabu ilal maktabati kai akro'al kitabah. Coba. Saya pergi ke perpustakaan Hmm. untuk Supaya supaya atau agar. Nah, catat. Supaya atau agar. Kai. Kai artinya supaya atau agar. Apa artinya? supaya Supaya atau agar. Agar. Kai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akulu kai asba'a. Artinya akulu kai asba'a. saya makan seperti orang Kai seperti lagi. Bukan ka. sebab Asba'a. Syaba'an. Kenyang. agar kenyang Agar kenyang. Ingat nih, kai bukan ka. Kai. Ya. Artinya supaya atau agar. Udah dicatat. Udah. Udah. Aji'u. Apa aji'u? Aji'u apa aji'u? Ja'a ada yaji'u. Saya aji'u. Apa artinya aji'u? Oh ya pergi. Saya datang. Aji'u kai ata'allama. Artinya? Lengkapin. Aji'u kai ata'allama. saya datang Akan dapat belajar. Paham maksudnya kai ya? Itu agak. Dan kai berpengaruh menjadi amil nasab. Sehingga fi'il mudhari'nya berirab nasab. Tadinya ata'allamu. Fi'il madinya ta'allama. Fi'il mudhari'nya ya ta'allamu. Karena saya menjadi ata'allamu. Kemasukan kai jadi. Nah, paham? Artinya agar dapat belajar. Siapa yang dapat belajar? Saya, Hasan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kai. Yang selanjutnya walamu kai. Lamu kai. Apa lamu kai? Huruf lam. Li. Huruf lam kan li maksudnya, ya kan? Huruf lam itu li. Yang maknanya seperti kai. Apa maknanya berarti kalau seperti kai? Agar. Jadi li yang artinya agar. Simpel contohnya tadi. Alhabu li akro al-kitabah. Alhabu ilal maktabati li akro al-kitabah. Saya pergi ke perpustakaan agar saya bisa baca kitab. Bisa baca buku. Sama artinya. Cuman yang satu pakai kai, yang satu pakai li. Itulah rahasianya kenapa disebutnya lamu kai. Kenapa disebut lamu kai? Bukan karena suka nonton Dragon Ball. Nggak tahu ya deh. Dragon Ball kai. Gitu. Aduh. Zaman ya beda. Ya. Apa ya? Harvest Moon tahu Harvest Moon? Nggak tahu juga. Allah, salah pancreng deh. One Piece. Nggak ada kai di One Piece ya? Nggak ada, ya udah biarin. Nah, sama artinya, sama pengaruhnya membuat nasab, tapi beda bentuk. Yang satu pakai kai, yang satu pakai kai langsung tulisannya, yang satu lamu kai alias lam li yang maknanya seperti kai alias agar li akro al kitabah. Apa di dalam Al-Quran ada tuh? Litakunu syuhada. Sebelumnya apa? Litakunu liyakuna awan litakuna alaikum wa yakuna rasulu alaikum syahida litakunu syahida kuntum kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas bukan ya ummatan wasato gimana ya teh nggak tahu ummatan wasato litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu alaikum syahida itu apa tuh
Kayak Benar. wa yakuna rasulu alaikum syahid. Litakununya biar ada linya. Sebelum litakunu. Nggak tahu. Lagi yang lain. Allazi khalaqal mauta wal hayata Dia berdua. liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa artinya? Agar Semuanya. Huwallazi allazi mau menciptakan mati dan hidup. mati dan hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dia berdua. Agar Agar kalian liyabluwakum yabluwa. Bala apa bala? Ujian. Agar menguji kalian ayyukum ahsanu amala. Mana yang di antara kalian paling baik aman. amalnya. Itu linya lamu liyabluwa. Jadi mansub dia. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu namanya lamu kai. Atau bahasa lainnya boleh juga lamut ta'lil. Sama lamut ta'lil. Artinya sama lamut ta'lil. Apa tuh lamut ta'lil, lamu kai? Lam yang menjadi sebab. Agar kan sebab. Kenapa saya sebegini? Agar saya begitu. Kenapa saya datang ke perpustakaan? Agar saya bisa baca. Ilatnya saya pengen baca. Makanya saya datang. Ilat itu kan sebab. Ya, ta'lil dari ilat. Nyebutkan ta'lil. Ilatnya apa? Ngapain dia kesini? Ngapain Allah nyatakan hayat al-mauta wal hayah? Ilatnya supaya nguji kalian. Mana yang paling bagus amalannya. Gitu. Paham? Ya. Jadi juga. Kenapa disebut lamu kai? Supaya simple. Karena kita udah tahu kai duluan. Artinya agar. Paham? Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ada kan? Apa sebelumnya? Anda lupa sebelumnya mulu. Karena fokusnya dari lagi di li kan. Lamu kainya. Yalah, nggak apa-apa. Selanjutnya, itu dia. Sama. Coba dah arti apa yang mana yang ente ada ayat Al-Qur'an. Yang ente ingat pakai li. Ketemunya fi'il mudhari'. Itu lamu kai namanya. Lamu ta'lil untuk kan agar. Saya berdiri sini untuk mengatakan saya agar supaya kan gitu sering karena udah pakai agar supaya pakai untuk lagi. Jadi juga apa? Contohnya apa? Kasih dari atas kalau nggak ingat. Dia punya asfalnya. Sebelumnya. Ya udah jadi PR lah, ntar lah. Jadi PR. Lamu kai cari dalam Al-Qur'an. Satu. Selanjutnya walamul juhud. Apa lamul juhud? Ini kita lagi ngomongin apa nih? Huruf-huruf nasib atau huruf-huruf yang beri'rab yang menjadikan fi'il mudhari setelahnya beri'rab nasab. Walamul juhudi selanjutnya ada lamul juhud. Apa itu lamul juhud? Li juga. Lam juga. Tapi untuk juhud, apa juhud? Jahada artinya mengingkari, menolak, mengingkari. Bagaimana maksudnya itu lamul juhud? Lamul juhud adalah lam yang datang setelah makana atau la yakunu. Jadi ada lam. Mirip dia kayak lamu kai kan, lili juga kan. Bedanya apa? Kalau lamul juhud sebelumnya ada makana, ada la yakunu. Kalau ketemu fi'il madi makana, kalau ketemu fi'il mudhari la yakunu. Pokoknya kana dinafikan. Pakai ma kalau fi'il madi, pakai la kalau fi'il mudhari. Contohnya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, artinya apa? Wa ma kana Allah
Allah tidak akan Hmm. mengazab kalian. Hmm. Mereka liyu'adzibahum, Tidak akan mengutuk mereka selama engkau di dalam. selama engkau ada di dalam mereka atau ada di sisi mereka. Tamam. Maksudnya kepada siapa nih? Pada kaum Lut. Kaum Lut, yakin? Ini kaum Nabi Muhammad SAW pada Rasulullah SAW khatabnya. Kenapa disebut lamul juhud? Yang mana yang lamul juhud? Yang mana? Ali yu'adzibahum. Apakah kita artikan agar mengazab mereka? Allah agar mengazab mereka. Oh enggak. Ini tadi kita udah artiin tuh, jelas artinya. Tidaklah Allah itu akan mengazab mereka sedangkan engkau berada di dalamnya. Hampir-hampir kita nggak terjemahin itu li-nya, seakan-akan nggak ada li-nya kan. Nah itu sebenarnya ada, dia punya makna dia. Maknanya pengingkaran juhud. Kan artinya ngingkarin. Orang bilang Allah ntar azab mereka. Enggak, Allah nggak akan mengazab mereka selama mereka ada di situ. Maka syaratnya disebut lamul juhud. Lamul juhud, lam itu kalau sebelumnya didahului dengan makana atau la yakun. Ada nggak yang la yakunu? Nanti apa ayat Quran? Tapi ada li-nya. Sulit dah. Kalau pakai la yakunu, kalau itu udah sulit banget nyarinya. La yakunu terus lamul juhud. Kalau la yakununya banyak, tapi yang ta'aqubuhu lamul juhud. Nggak ada, sulit. Mungkin ada tapi nggak hafal kita. Baik. Intinya itu lamul juhud, lam pengingkaran. Ingat-ingat aja contohnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ingat-ingat lam yang datang setelah ma kana atau la yakunu. Oh, ada nih. Pakai lam tapi nafinya bukan pakai la. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, itu kan mengingkari, enggak apa-apa, Allah ngampunin juga. Allah kan apa ngampunin. Oh, lam yakunillah. Lam yakun. Yakun dinafikan. Kemudian datang li. Lam. Liyaghfira. Liyaghfira namanya lamul juhud. Pengaruhnya, amalnya adalah menasabkan fi'il mudhari yang datang setelahnya. Sehingga kita baca yaghfi ro. Sahih. Nah, terus ada hatta. Ada hatta. Hatta ini kalau masuk ke isim, jadilah dia huruf jar. Kalau masuk ke fi'il mudhari, baru dia menjadi huruf nasab. Masuk ke akaltus samaka hatta ra'sihi. Jar dia. Kenapa ya? Masuk ke ra's. Ra's isim. Akaltu hatta asba'ah. Atau akulu hatta asba'ah. Saya makan sampai saya kenyang. Oh, masuk ke fi'il mudhari. Berarti masuk. Simple itu aja. Selanjutnya, paham kan hatta? Kayaknya. Pernah ngeliat ini ya? Reels. Reels Instagram gitu ya? Iya. Yang tadi yang dimaksud akal tuh asal kata hatta roksiha. Terus akal tuh asal kata hatta roksaha. Asamaka atau roksaha? Bisa. Nah, Allahumma sholli ala apanya maksudnya? Kan hatta roksuha. Kan itu rofa. Nah, itu ada yang mahzub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim itu aslinya bisa dibaca bismillah. Bukan dibaca ya. Secara i'rab dia bisa bismillahirrahmanirrahim. Bisa bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca macam-macam. Asal tahu yang mahzub apa aja. Dan posisi yang menyebabkan dibaca begini dan dibaca begitu. Nah, ini halnya begitu juga. Jadi sebenarnya perluasan aja itu. Yang muqarrar yang mana?
yang tetap adalah ya udah dia huruf jar hatta sih. Dia huruf nasab kalau ke fi'il mudhari asba'a kalau ke fi'il mudhari begitu. Nah, kalau meluas begitu mah itu untuk tingkatan lanjutan. Baik. Ada lagi? Apa? Wal jawabu bil fa'i wal wawi. Dan jawab alias jawab syarat dengan fa wal wawi wa au. Jawab dengan fa, dengan wawu dan au. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Contohnya apa? Jawab dengan fa, wawu dan au. Nah, namanya jawab berarti ada jumlah syartiyah, ada jumlah jawab syarat. Ingat nggak syarat dan jawab syarat? Tadi sa'azuru kagodan idan ukrimak itu juga syarat jawab syarat. Syaratnya aku mengunjungimu, maka jawabnya adalah yang diajak bicara akan memuliakan dia. Atau lainnya misalkan contohnya kalau di sini apa tadi contohnya? Akbil fa uhsin ilaik. Akbil fa uhsin ilaik. Menghadaplah engkau, maka aku akan berbuat baik kepadamu. Akbil, fi'il apa? Fi'il amr. Fa'ilnya? Takdiruhu anta. Lengkap belum? Akbil. Udah dulu situ dulu. Belum lengkap. Ada fi'il fa'il nggak lengkap. Emang menghadap butuh maf'ul bih? Menghadap butuh maf'ul bih? Enggak. Akbil udah. Menghadaplah engkau. Fa uhsin ilaik. Maka berarti udah jumlah kan? Kalau nggak butuh maf'ul bih udah cukup berarti kan? Benar nggak? Itu fi'il amr akbil. Ya kan? Udah cukup. Yang kedua, fa uhsin ilaik. Akbil fa uhsin ilaik. Menghadaplah engkau. Fa uhsin ilaik. Maka aku akan berbuat baik kepadamu. Kalau engkau menghadap, aku akan berbuat baik padamu. Syaratnya engkau menghadap dulu. Baru aku berbuat baik padamu. Kalau kau tak menghadap, aku nggak akan berbuat baik padamu. Gitu. Syarat dan jawab syarat. Mana syaratnya? Akbil. Fi'il apa jumlah? Jumlah apa? Ada apa saja isinya? Baik. Mana jawabnya? Itu kan syarat. Fa uhsin ilaik. Jumlah apa fi'il? Jumlah juga. Jumlah susunannya? Fi'il fa'il. Fa'il gimana? Takdiruhu anta. Ana. Aku akan berbuat baik padamu. Itu syarat jawab syarat. Nah, ini yang nasab adalah kalau jawab dengan fa. Berarti sebelumnya ada syarat dulu. Afwan yang tadi tuh. Ada yang salah baca tadi, bukan fa'uhsina ilaik tapi fa'uhsina ilaik. Nah, itu fa'uhsina ilaik. Karena jawabnya pakai fa. Ada syarat yaitu akbil, dijawab didahului jawabnya itu jumlah jawab syaratnya itu pakai fa. Ini fa-nya fa jawab. Dia salah satu termasuk amil nasab menurut Imam Ibn Ujrum. Ya, walaupun nanti pembahasan selanjutnya yang menasabkan bukan dia aslinya, tapi ada an yang ngumpet. Gitu. Baik. Paham tuh ya? Fa uhsina ilaik. Jadi uhsina menjadi mensub karena kemasukan fa yang menjadi jawab daripada syaratnya. Baik. Begitu juga wawu dan juga au. Nah, itu digunakan juga untuk jawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Contohnya aja biar lebih simpel. Contohnya yang wawu adalah akbil fa uhsina ilaik atau akbil wa uhsina ilaik. Boleh pakai wawu kan sama juga jawab juga. Kalau yang au contohnya
la'aqtulannal kafira au yuslima. Saya pasti akan membunuh orang kafir kecuali dia muslim. Jadi aunya bermakna Islam apa bermakna au. Aunya bermakna kecuali illa. Aunya bermakna illa. Begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi perluasannya disyarah dah tuh, enggak ada luasan. Supaya nanti kita baca lebih luasnya di Mukhtasar Jiddannya. Besok kita bahas nanti selanjutnya yaitu amil jazm ya. Baru kita ke marfu'atul asma. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.